teman-teman, kita lanjut. Sekarang adalah sekarang kita masuk ke game atau ice breaking yang akan dipandu oleh Mbak Siti Nurhaliza. Silakan kepada Mbak Siti Nurhaliza. Oke teman-teman, ini udah pada keluar ya yang lain. Padahal seru loh ini gamesnya. Nah, jadi kali ini kita akan ice breaking, main game, di mana teman-teman bisa dengerin saya baik-baik, karena saya akan membaca instruksi gamenya. Nah, jadi pada sisi ini, teman-teman akan melakukan permainan yang ringan dan mudah untuk ditebak. Nama permainan ini adalah tebak gambar. Mungkin teman-teman udah sering kan, sering main tebak-tebakan gambar gitu. Jadi, di dalam tebak gambar ini, saya akan memberi 5 gambar kepada teman-teman. Nah, yang dimana gambar ini akan berkaitan dengan tema psikoedukasi kita hari ini, yaitu mengenai komunikasi tentang seksualitas antara orang tua dan anak, mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. Jadi teman-teman, pada saat saya menampilkan gambar yang akan di-share screen, teman-teman akan diberikan waktu selama 30 detik untuk menebak gambar tersebut dengan benar. Teman-teman nanti akan diberikan 2 kesempatan nih untuk menjawab. Nah, pada setiap gambar yang diberikan. Jika teman-teman menggunakan 2 kesempatan jawaban, namun jawabannya tetap salah, teman-teman tidak diperkenankan untuk menjawab lagi pada gambar ini dan akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Nah, jadi jika teman-teman misalnya udah gunain kesempatan untuk menjawab, tapi kesempatan dua-duanya itu jawabannya masih salah, jadi teman-teman udah nggak bisa jawab lagi dan jawabannya akan kita kasih kepada peserta lain yang ingin menjawab. Pokoknya di setiap gambar peraturannya akan sama kayak gini. Jadi mungkin kita langsung mulai aja ya. Gimana nih, udah pada siap belum? Cuma main tebak gambar doang kok. Insya Allah siap, Kak. Oke, 30 detik doang ya. Nah, jadi mungkin kalau yang pengen jawab itu bisa langsung on mic aja. Saya mau jawab, Kak. Atau kalau mau raise hand juga ya bisa, silahkan. Atau mungkin kalau misalnya nggak bisa raise hand terus nggak bisa on mic juga, bisa chat, tapi berarti chatnya harus cepet ya. Nanti teman-teman panitia tuh bisa lihat siapa nih yang chat duluan atau yang angkat tangan atau yang mau jawab langsung on mic aja. Langsung. Jadi mungkin kita langsung mulai. Mbak Vivi Aulia, mungkin gambar pertamanya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Teman-teman gimana? Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke, 30 detik kita mulai dari sekarang. Gimana teman-teman panitia, udah 30 detik belum? Oke, Mas Said, yuk jawab. Seorang laki-laki yang godain perempuan dengan sweet. Nah, itu tuh biasanya istilahnya tuh apaan? Kalau laki-laki sweet gitu ke perempuan, ada istilahnya loh. Udah benar, cuma biasanya tuh ada istilahnya yang nyebutin kalau orang kayak goda-goda gitu, sweet gitu. Mungkin yang saya pahami, Kak, orang yang godain perempuan gitu, Kak. Ini udah ada yang tapi tadi sebelum ini Suci ngejawab itu udah ada yang raise hand dulu dari Andi Farwatunisa. Andi jawabannya. Jawabannya Kak sama yang dibilang di chat sama Suci, Kak, catcalling. Nah iya, teman-teman panitia siapa nih yang duluan ini? Andi Farwatunisa apa Suci nih? Anggap latihan aja dulu, Kak. Oh ya udah deh. Oke, jadi ini kita anggap latihan ya.
Ini berarti langsung setelah ini langsung mulai ke gamenya ya. Jadi ini kita anggap pelatihan. Oke, kalau gitu Mbak Aul, gambar selanjutnya ini udah benar-benar gamenya nih. Nah, itu. 1, 2, 3. Oke, Mas Said. Langsung jawab aja. Lambang genre laki-laki ya? Ya, benar. Kita plus Mas Said. Ya, jadi udah benar ya dijawab oleh Mas Said. Oke, next. Kita langsung next ke gambar selanjutnya. Nah, ini. Apa nih? Pelecehan seksual, Kak. Ya, benar Mbak Andi Farwatunisa. Nah, oke. Berikan aplaus kepada Mbak Andi karena udah jawab benar. Lanjut nih, nomor ketiga. Ya. Ya. Oke, Mas Raid. Lambang genre perempuan nggak? Oke, benar. Yeay, gitu aplaus to Mas Said. Lanjut, gambar ke selanjutnya. Nah, ini nih apa teman-teman? Yuk. Oke, Mas Said. Organ wanita namanya vagina kalau nggak salah. Iya nggak? Sayang sekali masih sama. Mana teman-teman apa masih kurang, kayaknya kurang tepat deh ini. Kesehatan reproduksi wanita, Kak. Masih kurang kurang tepat. Ayo yang lain gimana? Yuk, ini iya udah benar organ reproduksi wanita. Ada yang tahu nggak ini apa? Apa ada yang di chat? Oh, nggak ada ya? Rahim. Ah, Ya benar. benar. Ya benar Mbak Suci, rahim. Nah, jadi kali ini yang benar Mbak Suci ya. Selamat Mbak Suci. Jadi kayaknya ini udah gambar keberapa ya Mbak Aul? Masih ada gambar lagi apa udah selesai nih? Nggak. Masih, Kak. Oh, masih nih, satu lagi nih. Satu lagi ya? Apa 2? Nah, ini teman-teman apa nih? Psikoedukasi mengenai reproduksi. Iya, benar. Iya, benar. Apa masih ada gambar lagi apa udah selesai nih Mbak Aul, panitia? Masih 1, Kak. Satu lagi nih. Ya udah langsung lanjut. Nah, ini apa nih? Yuk angkat tangan. Gambar terakhir nih. Ya Mas Said. Let's Ya go. Mas Said. Bentuk cinta kasih sayangnya seorang suami ke istrinya. Masih kurang tepat. Masih kurang tepat ini. Yuk jawab. Yang lain. Atau Mas Said masih satu kesempatan lagi nih. Masih kurang tepat yang tadi. Kenapa ini? Orang hamil. Iya, bener Mbak Andi Farwatunisa. Nah, jadi teman panitia, siapa nih yang jawabannya paling banyak benar? Semua dua-dua. Oh, sama ya? Ya. Apa Dari Mas Said jawabannya 2, dari Andi jawabannya 2, Suci juga 2. kita ini berarti kasih satu gambar lagi untuk ini, karena kan tadi seri ya semuanya. Ya, untuk rebutan ya. Ya, kira-kira gambar apa nih? Siap-siap ya, teman-teman. Udah mau di-share nih gambarnya. Pokoknya kalau gambarnya udah langsung di-share itu langsung angkat tangan ya. Kalau udah mau langsung jawab. Oke, udah nih. Nah, ini 1, 2, oh. Kena kelas remaja nggak? Atau bergaul bebas? Iya. Ya angkat dulu.
Nah, jadi untuk gamenya ini yang juara 1, winnernya adalah Mas Said. Yes, congratulations. Selamat Mas Said. Jadi untuk door prize-nya nanti dihubungin oleh teman-teman panitia ya. Selamat. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti Nurhaliza. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada sesi 3, ceramah diskusi yang akan dipandu oleh Mbak Siti Rahmayanti. Silahkan kepada Mbak Siti. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita lanjut ya ke materi. Bentar, saya akan share screen lagi. Penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja. Nah, jadi di sini perempuan dan laki-laki memiliki sistem reproduksi yang berbeda, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun struktur yang mendukungnya. Organ dari sistem reproduksi wanita meliputi vagina, rahim, atau uterus, kemudian ada ovarium, ada tuba fallopi, dan vulva. Nah, sementara untuk sistem reproduksi pria terdiri dari penis, testis, dan skrotum, tubuh zakar. Nah, cara menjaga organ reproduksi pertama, bisa pakai handuk yang lembut, yang kering, bersih, dan tidak berbau ataupun lembab. Nah, itu bisa diperhatikan. Kemudian, untuk yang kedua, bisa memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Itu kemudian pakaian dalamnya diganti minimal 2 kali sehari. Kemudian juga bisa dijaga untuk organ intimnya ya, usahakan dalam keadaan kering dan tidak lembab. Untuk wanita bisa menghindari penggunaan sabun yang memiliki wangi-wangian yang berlebihan. Kemudian juga untuk wanita apabila sudah buang air kecil bisa membersihkan alat organnya gitu kan ya. Setelah buang air kecil atau membersihkan alat kelaminnya. Kemudian bagi wanita juga bisa ketika mulai masuki masa menstruasi, sebaiknya diperhatikan nih kebersihan alat reproduksi saat menstruasinya gitu. Nah, jadi bisa dilihat dari ketika mereka menstruasi gitu ataupun perempuan-perempuan lain menstruasi, itu bisa diperhatikan untuk dirinya sendiri. Untuk dari tekstur darahnya dan sebagainya itu bisa dilihat dari situ, apakah sehat, tidak sehat, dan sebagainya. Kemudian untuk laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya infeksi bakteri di organnya, seperti itu. Cara menjaga kebersihan saat menstruasi dapat dilakukan dengan, nah ini buat perempuan nih, kan perempuan-perempuan mungkin ada yang bingung nih cara menjaga kebersihan menstruasi bagaimana, walaupun mungkin sering kita lakukan. Cuma kadang tidak sespesifik yang dijelaskan di sini. Yang pertama bisa mengganti pembalut secara berkala antara 3 hingga 5 kali dalam sehari. Mungkin ada yang mengganti ya ketika, mohon maaf, ketika udah bocor, ataupun ketika mandi. Misalnya mandi sehari 2 kali nih, jadi diganti hanya 2 kali. Nah, padahal untuk menjaga kebersihan saat kita menstruasi itu bisa dilakukan 3-5 kali agar organ kita lebih bagus itu terjaga gitu dan lebih sehat aja. Kemudian bersihkan organnya terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi kita membersihkan dulu, sebaiknya lakukan dengan air mengalir dan sebaiknya dihindari penggunaan sabun. Nah, sabun ini sabun yang memiliki wangi-wangian gitu. Nah, kan ada sabun yang harum banget, nah itu bisa dihindari untuk penggunaannya. Kemudian yang ketiga, cuci tangan sampai bersih setelah membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut. Nah, karena kan tangan kita ini kita tidak tahu kita menyentuh apa, memegang apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita langsung menyentuh organnya, takutnya bakteri-bakteri itu akan ikut ke situ. Sementara kan kalau lagi menstruasi itu lebih sensitif gitu ya untuk organnya. Jadi usahakan diusahakan untuk membersihkan tangannya dulu gitu. Nah, kemudian rutin mengganti celana dalam untuk menghindari resiko tidak nyaman di sekitar vagina ataupun organnya. Nah, itu tuh kalau misalnya kalian menstruasi, kadang kan ada yang lembab gitu ya. Nah, itu usahakan diganti biar kebersihannya tetap terjaga seperti itu. Oke.
Nah, terus juga di sini berdasarkan masalah yang terjadi pada setiap fase kehidupan, maka upaya-upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi remaja sebagai berikut. Yang pertama, gizi seimbang. Nah, teman-teman masih terlihat nggak untuk share screen-nya? Masih, Kak. Nanti kalau misalnya tidak jalan atau ada kendala, bilang ya. Soalnya sepertinya jaringan saya agak sedikit ada masalah. Oke, untuk yang pertama gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu bisa dilakukan dengan makan apa? Teman-teman tahu? Makan yang bergizi? Ada yang tahu nggak? Gizi seimbang itu seperti apa? Pokoknya teman-teman harus sesuaikan, harus ada proteinnya, harus ada zat gizinya, ada vitaminnya, dan lain sebagainya. Jadi usahakan gizi teman-teman itu seimbang. Seperti itu. Nah, itu bisa salah satu penanganan untuk masalah kesehatan reproduksi gitu. Karena kan organ kita itu terhubung oleh semua saraf-saraf, semua jaringan-jaringan tubuh, sehingga makanan yang kita makan, asupan yang kita dapatkan itu bisa sampai ke kesehatan reproduksi juga, seperti itu. Kemudian yang kedua, informasi tentang kesehatan reproduksi. Nah, itu penting banget nih, kayak informasi ataupun edukasi-edukasi tentang kesehatan reproduksi. Seperti kalau misalnya menstruasi, apa yang harus dilakukan, cara membersihkannya bagaimana, begitupun dengan yang laki-laki, ketika hormonalnya lagi naik itu seperti apa, lagi terdapat mimpi basah, terus apa yang harus dilakukan. Nah, itu tuh sangat penting untuk dipelajari. Jadi usahakan bisa mencari informasi atau mendapatkanlah edukasi tentang hal-hal tersebut mengenai kesehatan reproduksi ya terkhususnya, tetapi usahakan untuk informasinya itu didapatkan dari informasi yang terpercaya. Itu jangan cuma di berita-berita ataupun di potongan-potongan sekilas gitu kan. Nah, usahakan baca secara menyeluruh gitu. Kemudian yang ketiga, pencegahan kekerasan termasuk seksual. Nah, gitu. Jadi reproduksi kita ini kan agak sensitif gitu kan ya. Nah, jadi usahakan jangan kasih sembarang dikenai gitu. Misalnya penggunaan celana dalam nih, celana dalam yang terlalu ketat itu kan termasuk bisa membuat ini kan lama-kelamaan kan jadi penyakit, terus itu kan salah satu membuat organ kita agak terluka gitu atau apa gitu kan, nggak baik pokoknya ibaratnya gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang dilakukan. Nah, termasuk kalau misalnya teman-teman di sini nanti sudah menikah. Nah, ketika teman-teman sudah menikah, usahakan jangan berganti-ganti pasangan ataupun jangan sembarang gitu kan. Jadi usahakan dijaga untuk kesehatan reproduksinya. Kemudian yang keempat, pencegahan terhadap ketergantungan nafsa. Ini narkotika, kemudian juga hal-hal terkait. Nah, itu usahakan jangan ya, agar kesehatan reproduksi teman-teman itu bisa tetap optimal gitu sesuai perkembangannya. Kemudian yang kelima, ada pernikahan pada usia wajar. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang poin 3 gitu ya, ketika misalnya teman-teman ganti pasangan dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman pernikahan pada usia wajar, itu untuk organnya kan itu berkembang sesuai perkembangan gitu. Apabila teman-teman misalnya menikah atau bisa istilahnya itu adalah pranikah gitu kan ya, nikah di usia dini gitu, atau nikahnya di bawah umur gitu. Nah, itu ketika organ teman-teman itu tidak sesuai perkembangannya, terus teman-teman sudah menikah, otomatis mohon maaf, kalian melakukan hubungan. Nah, itu kadang kesehatan reproduksi itu malah lecet ataupun luka dan lain sebagainya. Nah, jadi diusahakan itu kalau misalnya mau nikah itu di pernikahan pada usia yang wajar agar kesehatan reproduksinya bisa terjalin dengan baik. Kemudian yang keenam, pendidikan dan peningkatan keterampilan. Ini juga ada hubungannya dengan yang poin 2. Jadi informasi pendidikan dan edukasi itu perlu untuk dipelajari agar tahu nih upaya-upaya apa saja sih yang perlu diterapkan dalam penanganan kesehatan reproduksi. Kemudian
Yang ketujuh, peningkatan penghargaan diri. Nah, jadi teman-teman bisa nih meningkatkan aktualisasi diri teman-teman. Misalnya, aku bagusnya gimana ya? Aku bagusnya gimana ya? Hal-hal yang perlu aku minum untuk penanganan gitu atau menjaga kesehatan reproduksi itu seperti apa. Jadi perlu untuk teman-teman lakukan gitu. Misalnya obat untuk menjaga organnya itu seperti apa sih, apa yang perlu diminum dan sebagainya itu perlu. Tapi dengan dosis tertentu dan perlu untuk dikonsultasikan kepada dokter-dokter dulu. Nah, kemudian yang ke-8, peningkatan pertahanan terhadap godaan atau ancaman. Nah, ini juga misalnya teman-teman itu diancam nih sama orang-orang yang nakal atau lain sebagainya. Nah, itu usahakan dihindari gitu kan. Jadi teman-teman harus bisa punya pertahanan diri gitu kan ya. Karena kalau teman-teman lihat di berita-berita banyak, ini mohon maaf lagi ya, itu misalnya kasus pemerkosaan. Nah, untuk kasus pemerkosaan biasa yang yang paling fatal itu adalah organ reproduksinya kan yang di notis ke situ. Nah, sehingga kadang setelah mereka, bukan kadang ya, memang banyak gitu, setelah mereka menjadi korban tersebut, itu kadang dia punya kesehatan reproduksinya itu menurun gitu. Dari reproduksinya yang sudah kurang bagus, lecet, luka, dan lain sebagainya, bahkan ada organ vitalnya itu yang sampai luka atau lain sebagainya, ataupun bisa sampai menjadi penyakit gitu. Jadi usahakan jangan ini ya, jangan pertahanan dirinya yang kurang gitu, apalagi perempuan nih, usahakan pertahanan diri kita itu harus kuat gitu terhadap godaan ataupun ancaman. Nah, jadi ini lanjut. Oke. Nah, jadi mungkin untuk upaya-upaya penanganan, mungkin di sini agak sekilas saja, tidak spesifik untuk saya jelaskan lebih detail, karena ini mungkin ranahnya lebih ke materi untuk dokter ataupun gizi ya, untuk materi ini, tapi di sini ini sebagai pengantar saja gitu kan. Agar teman-teman tahu untuk upaya-upaya penanganan dalam kesehatan reproduksi pada remaja itu apa saja, seperti itu. Nah, terus saya akan lanjut ke sini. Nah, oke, nah teman-teman bisa baca ada 6 poin. Nah, jadi kebutuhan real yang menyangkut hak dasar remaja akan informasi terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi itu, yang pertama ada penyediaan layanan yang ramah dan mudah diakses bagi remaja tanpa memandang usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan situasi keuangan mereka. Nah, itu. Jadi banyak banget layanan-layanan yang bisa diakses gitu kan, yang tidak memandang usia dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya dukungan terpenuhinya hak setiap remaja untuk menikmati seks dan ekspresi seksualitas mereka dalam cara-cara yang mereka pilih sendiri. Itu jadi setiap dari kalian itu memiliki hak untuk menerima, kemudian memiliki informasi, dan nanti kalian bisa untuk punya hak untuk menikmati dan mengekspresikannya sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyediaan informasi dan pemberian hak mendapat pendidikan mengenai reproduksi dan seksualitas. Nah, ini sama, kurang lebih sama dengan poin 1. Kemudian yang keempat, adanya jaminan kerahasiaan dalam relasi sosial dan seluruh aspek dari seksualitas mereka. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya nih, mengambil penyediaan layanan, nah, pasti kerahasiaan teman-teman itu akan terjamin seperti itu. Kemudian yang kelima, penyediaan informasi yang bisa diakses sesuai dengan perkembangan remaja. Nah, ini juga sama seperti dengan yang poin 1. Kemudian yang keenam, setiap remaja yang aktif secara seksual atau tidak yang memiliki keragaman orientasi bisa mendapatkan informasi agar mereka merasa nyaman dengan tubuh dan seksualitas mereka sendiri. Nah, kurang lebih informasi-informasi yang di sini, poin 1-6 adalah bisa sangat diterapkan ketika teman-teman sudah nanti menikah gitu ya. Karena di sini lebih ke orientasinya seperti itu. Nah, ini ada tips cara menyikapi masalah seksual. Yang pertama, membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Karena menganggap bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati.
Nah, caranya itu nanti teman-teman kalau punya teman laki-laki ataupun perempuan itu usahakan saling menghargai antara laki-laki ataupun perempuan. Nah, kemudian pembuat kebijakan pun harus segera menjadikan pendidikan seks sebagai suatu pelajaran wajib karena dapat dilihat bahwa masih maraknya kasus kekerasan seksual dengan adanya pendidikan seks ini, maka akan membentuk suatu pemahaman yang sama akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual. Itu jadi bisa nih menjadi, kalau misalnya teman-teman jadi menteri ataupun jadi orang-orang terlibat gitu kan, bisa nih menjadikan bahwa pendidikan seksualitas itu bisa dijadikan materi gitu ya, bisa sebagai materi wajib ataupun materi tambahan agar orang-orang bisa paham mengenai seksualitas ini dan menganggap bukan hal yang tabu lagi seperti itu. Nah, kemudian orang pun harus memperhatikan pergaulan anak agar terhindar dari kemungkinan melakukan atau menjadi korban kekerasan seksual dan memberikan pemahaman mengenai cara menghormati orang tua dan tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, ini perlu juga nih. Jadi orang tua, misalnya teman-teman nanti jadi orang tua nih, perlu untuk memperhatikan pergaulan anaknya. Anaknya bergaul dengan siapa, teman-temannya siapa, lingkungannya di mana, seperti itu. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan mungkin akan dijelaskan nanti oleh MC. Dan mungkin itu saja. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin teman-teman tanyakan, mungkin di akhir sesi. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Baik, terima kasih Mbak Siti Rahmayanti atas materinya. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki sesi diskusi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada yang kurang jelas dari pemaparan materi tadi, silahkan bertanya ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Kalau begitu, mungkin ada yang mau meng-share atau memberikan pendapatnya. Silahkan, teman-teman. Kalau tidak ada, saya tunjuk aja ya. Coba Mas Reza. Silahkan Mas Reza. Baik, sepertinya Mas Rezanya lagi nggak ada di tempat ya. Kalau begitu kita lanjut saja ke sesi berikutnya ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang sudah di penghujung acara ya, yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh Mbak Siti Rahmayanti. Kepada Mbak Siti Rahmayanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara atau kegiatan edukasi ini. Nah, untuk kesimpulannya adalah bahwa komunikasi orang tua dengan anak remaja tentang kesehatan reproduksi yang efektif adalah suatu proses penyampaian informasi yang dilandasi adanya kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan yang positif pada anak. Nah, hal itu agar anak dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tua. Dan juga dalam hal ini, komunikasi antara orang tua dan anak remaja dapat menghindarkan remaja dari perilaku seksual pranikah. Nah, dikarenakan antara orang tua dengan anak terjalin hubungan atau komunikasi yang efektif. Nah, sehingga memungkinkan terjadinya diskusi, sharing, dan pemecahan masalah secara bersama. Dan juga apabila anak memperoleh informasi dengan benar dan wajar tentang kesehatan reproduksi, khususnya mengenai seksualitas, maka anak tidak lagi mempunyai keinginan yang berlebihan untuk menyalurkan dorongan seksualnya dengan perilaku yang negatif. Nah, sehingga di pendidikan kesehatan reproduksi seharusnya diberikan sedini mungkin sesuai dengan umur anak dan memberikan adalah orang tua remaja dalam rumah tangga masing-masing. Nah, mungkin itu adalah kesimpulan dari materi, dari keseluruhan materi. Untuk tips dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan, semoga teman-teman bisa simak.
Dan saya kembalikan kepada MC, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti Rahmayanti. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk pengisian post-test. Baik, terima kasih Mbak Intan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengisi post-test seperti yang sudah dilakukan teman-teman tadi ya. Saat mengisi pretest bersama Mbak Lisa menggunakan quizzes. Nah, di sini teman-teman tinggal mengisi lagi seperti yang sudah diberikan instruksi sebelumnya, kayak memilih benar atau salah. Teman-teman masih semangat kan untuk isi post-testnya? Terakhir kok ini teman-teman. Yuk teman-teman, yuk ditunggu. Ini sesi terakhir loh. Oke, udah 9 pemain nih. Gimana teman-teman panitia, apakah kita mulai sekarang atau masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung? Bisa dimulai sekarang aja, Mbak Vivi. Oke. Soal akan dimulai dari sekarang. Semangat teman-teman mengisinya. Semangat. Yuk teman-teman yang lain. Ini cantik kok. Masih di... Bubu keren, udah nomor 1. Yuk, disusul lagi. Tristania, Adi Farwansyah, Fartunisa. Sepertinya sudah selesai semua, Kak. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi post-test hari ini. Saya kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Vivi Aulia. Oke teman-teman, acara kita pada sore hari ini sudah selesai. Sekarang kan tadi teman-teman sudah mengikuti acara psikoedukasi ini ya dari siang sampai sore. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait materi yang tadi sudah disampaikan? Kalau boleh izin bertanya, Kak, kalau bisa untuk PPT materinya di-share di grup biar nanti kami bisa membaca ulang agar pemahaman kami lebih tajam gitu, Kak. Oh, oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sebelumnya, sebelum acara ini ditutup, saya minta kesan dan pesan dari teman-teman setelah mengikuti acara psikoedukasi pada siang hari ini. Boleh diberikan kesan-pesannya dari Mas Said, mungkin? Oke, terima kasih Kak atas waktunya sudah diberikan kepada saya. Kalau saya pribadi sendiri, untuk kesan, jujur ini kesan yang pertama kali, yang dimana webinarnya berisi dengan panitia dan beberapa anggota. Jadi rasa kecanggungannya masih ada, dan apalagi yang on cam itu kan rata-rata wanita.
Sedangkan anak sendiri kan merasa merasa menjadi seorang laki-laki dalam satu forum gitu kan. Makanya itu kesan yang pertama, sangat enak dan banyak pembelajaran yang saya dapatkan, apalagi waktu adanya post-test, terus tebak gambar, dan sama ice breaking tadi Kak. Karena dari tes-tes tersebut, itu yang mengajari saya bahwasanya ketenangan dalam menjawab itu penting. Dan grogi dalam menjawab itu pasti salah jawabannya. Gitu. Dan untuk masalah kritik, mungkin tidak jauh dari apa yang dipikirkan para panitia, yaitu yang pertama mungkin saling komunikasi dan sebagainya. Yang kalau dari saya sendiri sih itu Kak, kritiknya mungkin untuk poster ataupun informasi adanya webinar itu lebih dijangkaunya lebih ke media sosial, WA, Instagram, Facebook, dan grup-grup sharing ataupun grup informasi yang dicangkup oleh banyak mahasiswa atau banyak pelajar-pelajar di sana gitu. Hingga untuk pesertanya juga lebih banyak lagi gitu Kak. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Mas Said kesan dan pesannya. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya pesan dan kesan dari Mbak Andi Farwatunisa. Baik, terima kasih Kak sebelumnya atas kesempatannya. Kalau dari saya kesan dan pesannya untuk materi-materi yang diberikan itu sangat bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Di sini saya dapat pelajaran bagaimana saya dapat berkomunikasi secara efektif mengenai reproduksi, kesehatan psikoedukasi reproduksi kepada orang tua saya secara baik dan benar. Terus games-games yang diberikan sama tes-tes yang diberikan juga sangat menarik dan sesuai dengan materi yang telah diberikan. Mungkin saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Andi. Lanjut dari Mbak Suci Ramadhani. Cukup seru. Apalagi pertanyaannya Oke, sudah ya. Oke, baik. Dari Mbak Tristan. Pesan dan pesan saya tuh Kak sangat bermanfaat, terutama kan saya perempuan jadi tahu buat lebih merawat organ reproduksi, terutama waktu haid juga. Terus game yang diberikan juga seru juga, unik lah pokoknya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Tristan. Oke, baik teman-teman. Acara kita pada sore hari ini sudah selesai dilaksanakan. Sebelum ditutup, teman-teman bisa mengisi link evaluasi ya, yang sudah di-share di room chat. Silahkan. Sebelum ditutup, kita dokumentasi dulu ya, teman-teman. Silahkan di-open dulu kameranya. Mbak Siti Rahmayanti, gambarnya nggak berubah. Oh, udah. Yuk, 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Sudah selesai ya. Nah, oke, baik teman-teman. Acara psikoedukasi kita pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan psikoedukasi kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah mengikuti psikoedukasi yang tadi sudah dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.